Holding me back, gravity's holding me back, and I'm the one who will stay. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Baik, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat Sang Manik Kopi. Sang Manik Kopi itu merupakan kafe yang beroperasi di sekitar wilayah Alauddin Makassar, dan ini menjadi kafe favorit mahasiswa serta masyarakat di sekitar untuk nongkrong dan menikmati berbagai menu minuman dan menu makanan ringan. Kemudian Sang Manik Kopi ini berdiri sejak 24 September 2020 dan telah beroperasi selama 5 tahun. Kemudian ia juga menyediakan berbagai menu seperti kopi, minuman non-kopi, snack, dan makanan ringan. Kemudian Sang Manik Kopi melakukan pencatatan akuntansi sederhana untuk transaksi penjualan, pembelian bahan baku, dan pengelolaan stok. Nah, selanjutnya kita akan bedah 5 teori akuntansi yang ditemukan di Sang Manik Kopi. Nah, konsep pertama yaitu konsep entitas. Teorinya, bisnis harus dipandang sebagai unit yang terpisah secara ekonomi dan hukum dari pemilik maupun karyawannya. Transaksi pribadi tidak boleh dicampur tangan dengan transaksi usaha. Maksudnya transaksi usaha atau pembelian dari usaha atau uang usaha itu tidak boleh dicampur dengan uang pribadi. Kemudian praktik Sang Manik Kopi itu memisahkan uang usaha dari uang pribadi karyawan dan owner. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas khusus atas nama Sang Manik Kopi, bukan atas nama individu. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu kelangsungan usaha, di mana kelangsungan usaha itu bisnis diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan tanpa batas waktu, kecuali ada bukti kuat bahwa usaha akan berhenti. Praktik pada Sang Manik Kopi. Sang Manik Kopi ini telah berjalan stabil selama lebih dari 5 tahun dan masih terus melakukan pembelian stok serta membuka operasional setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Manik Kopi beroperasi secara berkelanjutan dan tidak ada indikasi akan ditutup. Nah, sekarang masuk di konsep yang ketiga, yaitu konsep periode akuntansi, di mana pendapatan dan beban itu harus dicatat pada periode yang benar, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayar. Kemudian prakteknya di Sang Manik Kopi. Sang Manik Kopi mencatat transaksi 2 kali sehari sesuai shift pagi dan malam. Cara ini membantu pemilik mengetahui penjualan dan kas harian dengan lebih akurat. Nah, kemudian di konsep keempat yaitu realisasi pendapatan. Pendapatan dicatat ketika proses penjualan dianggap selesai, bukan ketika kas diterima. Praktiknya di Sang Manik Kopi itu setiap pendapatan diakui saat pelanggan melakukan pemesanan. Pada momen itu transaksi langsung dicatat sebagai pendapatan, meskipun pembayaran mungkin diakui setelahnya.
Nah, kemudian konsep kelima atau konsep terakhir yang kami ambil itu yaitu pengaitan biaya dan pendapatan, di mana beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh beban tersebut. Praktiknya di Sang Mane Kopi itu, yang pertama, Sang Mane Kopi mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan pada bulan yang sama dengan pendapatan tersebut. Kemudian yang kedua, pemilik melihat laba bersih yang lebih akurat karena pendapatan penjualan sudah dikurangi semua biaya yang terkait dalam periode yang sama. Kemudian inilah bukti praktik pencatatan pembelian di Sang Mane Kopi. Baik, selanjutnya analisis teori praktik di Sang Mane Kopi. Sesuai teori, praktik Sang Mane Kopi sudah sejalan dengan konsep pengaitan biaya dan pendapatan karena biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan seperti bahan baku, gaji, dan biaya operasional dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan. Hal ini membantu menghasilkan laporan laba bersih yang akurat. Yang kedua, penyimpangan kecil. Terdapat sedikit penyimpangan berupa pencatatan biaya yang kadang dilakukan tidak tepat waktu. Misalnya, beberapa transaksi dicatat pada akhir hari atau akhir bulan, sehingga tidak selalu sesuai dengan tanggal terjadinya biaya. Yang ketiga, alasan diterima, yaitu penyimpanan tersebut dapat diterima karena terjadi akibat keterbatasan sumber daya UMKM, seperti pencatatan yang masih dilakukan manual, jumlah karyawan yang terbatas, dan fokus utama pada pelayanan pelanggan. Faktor-faktor ini membuat pencatatan tidak selalu bisa dilakukan real time, namun tetap wajar dan bisa dipahami dalam konteks operasional usaha kecil. Selanjutnya, analisis di balik praktik akuntansi. Yang pertama itu kejujuran. Mencatat setiap transaksi sesuai bukti nota, transparan, dan tidak manipulasi harga atau data keuangan. Yang kedua, tanggung jawab. Melakukan pencatatan arus kas secara rutin dan disiplin menunjukkan tanggung jawab pemilik dan karyawan dalam mengelola aset. Yang ketiga, transparansi. Semua transaksi pada kafe selalu didukung dengan bukti seperti nota pembelian serta penjualan. Materi selanjutnya yaitu 5 konsep akuntansi yang berkaitan dengan Sang Mane Kopi. Yang pertama, konsep entitas. Usaha dipisahkan dari milik pribadi, semua transaksi dicatat atas nama Sang Mane Kopi. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha. Kafe harus terus beroperasi, membeli stok, dan membuka layanan tiap hari sehingga dianggap mampu berjalan berkelanjutan. Yang ketiga, konsep periode akuntansi. Pendapatan dicatat persib dan direkap harian sehingga informasi keuangan jelas tiap periode. Yang keempat, konsep realisasi pendapatan. Pendapatan diakui saat pelanggan memesan sesuai prinsip pengakuan pendapatan. Yang kelima, konsep matching. Biaya bahan baku dan operasional dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan observasi, Sang Mane Kopi telah menerapkan konsep dasar akuntansi dengan baik, seperti pemisahan entitas, pencatatan rutin, dan pengakuan pendapatan yang tepat, serta pengaitan biaya dan pendapatan, didukung dengan nilai kejujuran dan transparansi. Praktik akuntansinya sudah cukup andal dan tertata. Secara keseluruhan, Sang Mane Kopi menjadi contoh UMKM yang mampu menjalankan teori akuntansi dalam operasional sehari-hari. Yang terakhir yaitu refleksi atau makna teori akuntansi. Akuntansi bukan hanya kumpulan aturan, tetapi pedoman untuk menilai setiap langkah bisnis. Dari pengalaman, Sang Mane Kopi menunjukkan bahwa usaha sekecil apapun akan kuat jika dijalankan dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.